Beckham Putra dan Sadil Ramdhani resmi dipanggil oleh John Herdman untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni ini melawan Oman dan juga Mozambik, guys. Banyak yang bilang tidak pantas. Selain itu, ada juga pemain Persib Bandung yang harusnya dipanggil oleh timnas namun tidak dipanggil. Siapa lagi kalau bukan Eliano Reinders, pemain Persib Bandung yang tampil sangat impresif di musim ini dengan mendapatkan menit bermain paling banyak dari keseluruhan skuad namun tidak dipanggil oleh John Herdman. Sedangkan John Herdman lebih milih pemain titipan. Siapakah dia? Mari kita bahas. Jadi final squad dari timnas Indonesia untuk FIFA Matchday di bulan ini melawan Oman dan juga Mozambik itu sudah ditentukan, dan ada dua nama pemain Persib Bandung yang resmi dipanggil di final squad ini, yaitu Beckham Putra dan juga Sadil Ramdhani. Akhirnya setelah sekian lama kita bisa melihat Sadil Ramdhani lagi di timnas Indonesia, guys. Kemudian ada Beckham Putra juga yang di FIFA Series ketika debutnya John Herdman itu mencuri perhatian ya, dimana dia menjadi pencetak gol pertama di eranya John Herdman dan juga menjadi pemain pertama yang berhasil brace di eranya John Herdman juga, guys. Namun tentu saja ketika ada nama pemain Persib yang masuk ke final squadnya timnas Indonesia, itu akan memunculkan banyak sekali perdebatan di kolom komentar ya, dan tentu saja banyak sekali yang merasa wah ngapain manggil Beckham, ngapain panggil Sadil, bahkan ada yang ngomong juga pemain titipan dan juga yang lainnya. Nah, gue tidak akan membahas hal itu karena hal itu tidak usah dibahas ya, karena orang-orang itu hanya iri saja, guys ya, tanpa melihat statistik. Dan kebanyakan yang komentar-komentar seperti itu tidak mengerti sepak bola sama sekali, guys ya. Kali ini gue pengen lebih membahas seluruh final squad timnas Indonesia yang dipanggil oleh John Herdman. Di posisi kiper ada Emil Audero, Martin Paes dan juga Nadeo Argawinata, guys. Tiga kiper utama yang dipanggil oleh John Herdman ya. Dari sini kita tahu jika tentu saja kiper utama di timnas itu ada Emil Audero dan juga Martin Paes. Keduanya itu tidak bisa disebut sebagai kiper utama ataupun kiper kedua. Mereka berdua adalah kiper utama timnas kita, dan juga kiper keduanya adalah Nadeo Argawinata ya. Dan sayang sekali Cahya Supriyadi tidak dipanggil ya. Menurut gua di musim ini Cahya Supriyadi itu pantas lah untuk dipanggil ke timnas Indonesia gitu, guys ya. Kemudian kita naik ke defenders. Ada Kevin Dix, Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Muhammad Ferrari, kemudian ada Justin Hubner, Nathan Choaon, Donitri Pamungkas, dan Matthew Baker, guys ya. Akhirnya kita bisa melihat Matthew Baker membela timnas senior, guys ya. Dan ada satu nama yang unik dan lagi banyak sekali dibicarakan oleh netizen pecinta timnas Indonesia, yaitu Muhammad Ferrari yang dikatakan sebagai pemain titipan dari Bayangkara FC. Kenapa seperti itu? Karena ini sedikit unik dan sedikit aneh ya. Ferrari bersama Bayangkara FC di musim ini hanya mendapatkan 783 menit bermain dan dia hanya bisa menciptakan kontribusi 1 gol plus assist, guys ya. Kontribusi golnya itu 1 gol dan juga asisnya gitu ya. Artinya Ferrari ini ya bisa dikatakan tidak ada di bukan di top performanya, dan juga dari menit bermain juga sudah kurang. Hal inilah yang membuat netizen itu bertanya-tanya, kok kenapa John Herdman memanggil Ferrari gitu? Apakah memang ini adalah titipan ataukah bukan? Kalau misalkan kita lihat dari statistik pemain lainnya yang berada di posisi sama dengan Ferrari, sepertinya itu kurang fair ya. Mengingat ada Komang Teguh yang kemarin itu benar-benar banyak sekali yang memperdebatkan kenapa kok Komang Teguh yang tampil impresif dengan Borneo FC di musim ini tidak dipanggil oleh John Herdman, padahal dia dari sepanjang 2024-2025 berhasil mendapatkan menit bermain 2634 dengan kontribusi golnya 6. Sungguh jauh berbeda dengan Ferrari ya. Menit bermain lebih dua kali lipat lebih, kemudian kontribusi gol juga lebih banyak gitu. Namun Komang Teguh tetap tidak dipanggil ya. John Herdman masih tetap memilih Muhammad Ferrari. Ini benar-benar membingungkan. Kemudian selain Komang Teguh juga ada Kadek Arel ya. Di
Musim ini Kada Karel itu berhasil mendapatkan 2192 menit bermain dan juga kontribusi golnya 0. Mungkin itulah yang menjadi alasan mengapa Kada Karel tidak dipanggil oleh John Herdman. Kemudian pemain yang ketiga ada Kakang Rudianto dari Persib Bandung ya, dari tim yang berhasil menjuarai Liga Indonesia di musim ini. Kakang Rudianto berhasil mendapatkan 1903 menit di musim ini, jauh berbeda dengan Ferrari, bahkan lebih 2 kali lipatnya, hampir 2 kali lipatnya dari Muhammad Ferrari menit bermainnya, dengan kontribusi 1 gol dan juga assist. 1 gol assist, kontribusinya itu cuma 1 ya. Nah, itu statistik yang sama dengan Muhammad Ferrari. Namun John Herdman masih tetap memilih Muhammad Ferrari, dan uniknya Eliano Reinders tidak dipanggil guys ya. Seperti yang kita tahu, Eliano merupakan pemain yang bisa bermain di posisi manapun, artinya dia itu bisa bermain di posisi apa saja gitu, dan tetap tidak dipanggil oleh John Herdman mengingat Eliano sudah tidak cedera. Kemudian menit bermain juga Eliano itu banyak banget dan paling banyak di skuad Persib Bandung, namun tidak dipanggil. Ini benar-benar membingungkan guys ya. Nah, mungkin kita next saja ke posisi gelandang. Di posisi gelandang, dan juga ini menjadi perdebatan fans timnas Indonesia karena minim sekali ataupun kita krisis gelandang. Yang dipanggil adalah Joy Pelupesi, Raihan Hanan, Kelvin Verdong, dan juga Ivar Jenner guys ya. Untuk kalian yang bertanya-tanya kenapa tidak ada nama Tom Haye, ya karena Tom Haye masih terkena sanksi dari FIFA ya. 4 pertandingan itu tidak boleh bermain untuk timnas Indonesia. Tom Haye itu masih menyisakan 2 pertandingan lagi sampai semua sanksi itu selesai. Makanya Tom Haye tidak dipanggil. Di sini ada Joy Pelupesi, ada Raihan Hanan, ada Kelvin Verdong, dan juga Ivar Jenner guys ya. Mungkin untuk Mark Klok kenapa tidak dipanggil ya, karena memang Mark Klok di usianya dan juga sudah tidak di usia prime dan juga tidak bisa kompetitif di level internasional. Tapi Mark Klok kan kembali dipanggil untuk AFF ya. Nah, di posisi midfielder sendiri jujur ini tinggal ditambahin Tom Haye saja ya untuk memperkuat kedalaman tim ya ke depannya. Kita tinggal tunggu saja sanksi dari Profesor Tom Haye itu selesai. Nah, kemudian di posisi penyerang atau forward ada Beckham Putra, Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, Mauro Zylstra, Marcelino Ferdinand, dan juga Sadil Ramdhani guys ya. Beckham Putra dan juga Sadil Ramdhani kembali dipanggil oleh Coach John Herdman untuk FIFA Matchday ini. For your information juga, FIFA Matchday kan akan berpengaruh di world ranking atau ranking timnas Indonesia di mata dunia gitu guys ya. Beckham itu tidak dipanggil untuk AFF. Kenapa? Karena AFF nanti jadwalnya bentrok dengan kualifikasinya Persib Bandung melawan Manila Tiger nanti ya. Itulah mengapa nama seperti Rizky Ridho, Beckham Putra tidak dipanggil untuk AFF, karena mereka itu tim utama untuk menghadapi laga-laga internasional gitu. Kemudian ada juga Sadil Ramdhani yang akhirnya sekian lama dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Namun tentu saja ketika nama Beckham Putra dipanggil oleh timnas, itu tentu akan memancing kontroversial dan juga perdebatan di kolom komentar. Tentunya ada yang setuju, ada yang tidak, ya terserah lah ya. Namun tentunya John Herdman bisa melihat potensi Beckham ya di FIFA Series kemarin, dimana duetnya dengan Ole Romeni itu jadi banget guys ya. Dan tentunya di pertandingan ini akan terulang kembali feeling gua, dan itulah alasan mengapa Beckham Putra dipanggil untuk laga internasional kali ini guys ya. Dan juga tentunya ada Mauro Zylstra yang cukup membingungkan juga kenapa dia tetap dipanggil, ya bukan karena sentimen apapun ya, karena memang Mauro Zylstra kan hanya bermain di beberapa match setelah membela di timnas di FIFA Series, kemudian dia bermain di Persija, dia akan cedera ya, dia cedera bahkan tidak bermain hingga akhir musim gitu guys ya. Dan gue bingung kenapa Mauro Zylstra dipanggil gitu ya. Dan kemudian ada comebacknya Marcelino Ferdinand setelah dari cederanya, karena dia sudah sembuh dari cedera dan juga sudah bermain dengan Trencin. Kemudian sekarang dia kembali dipanggil di squad final timnas Indonesia untuk FIFA Matchday ini guys ya. Nah, itulah semua pemain yang dipanggil oleh John Herdman untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni ini melawan Oman dan juga Mozambik. Gimana menurut kalian? Mana pemain yang harusnya dipanggil dan juga yang tidak harusnya dipanggil? Walaupun memang kita harus menghargai keputusan final dari John Herdman, namun jujur ada beberapa hal yang janggal seperti tadi Muhammad Ferrari, dan menurut gue pribadi pemanggilan Mauro Zylstra juga ya, itu sedikit membingungkan guys ya. Karena dan juga tidak dipanggilnya Eliano Reinders itu juga cukup membingungkan jujur untuk gue ya. Membingungkan kenapa Eliano itu tidak dipanggil. Kalau dari catatan jelas dia lebih bagus daripada Ferrari. Kemudian tadi kan walaupun di eranya John Herdman dari Patrick Kluivert, dari Sintayong juga Eliano itu dimainkan sebagai penyerang, namun kan di Persib dia dimainkan sebagai
fullback kiri ya, dia bisa bermain dimanapun. Dan juga tadi kan gue sudah bilang gelandang itu benar-benar lagi kurang banget kedalaman skuadnya, artinya John Herman hanya membawa 4 gelandang, kan bisa ditambah Eliano karena Eliano juga bisa bermain di situ. Di Persib juga kan dia kadang bermain sebagai fullback kiri, kemudian bermain sebagai gelandang, tapi tetap tidak dipanggil. Ini benar-benar aneh guys ya. Ya mau gimana lagi, ini sudah keputusan final dari John Herman, tinggal kita tunggu saja dan kita doakan hasil yang terbaik di FIFA Matchday nanti tanggal, kalau nggak salah tanggal 6 dan juga tanggal 9 Juni di bulan ini ya. Kita tunggu saja karena hasil dari pertandingan ini akan menentukan peringkat timnas Indonesia di World Ranking atau di peringkat dunia guys. Apapun hasilnya, kalau kalah seri itu bisa turun, artinya harus menang guys. Kata Wahaji Umumah sabubukna katanya ya. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar mengenai final squad ini guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak guys.